Enggak. Baik, teman-teman, sesuai dengan informasi yang mendadak, begitu cepat, gitu ya. Maka malam ini saya dan Pak Ghazali dari Prodi itu akan menyampaikan informasi terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Prodi Psikologi di semester ganjil 2021 ini. Jadi ini besok ini teman-teman itu ada program MBKM. Nah, Bu Wiwit akan jelaskan sebentar mengapa kita mengadakan program ini, gitu ya. Yang pertama, karena memang ini sudah tuntutan. Artinya seluruh prodi, tidak hanya prodi psikologi, tidak hanya di UMSIDA, tetapi di seluruh Indonesia yang berada di bawah Kemendikbudristek itu dituntut untuk mengelola kegiatan sebagai bagian dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Informasi ini bisa teman-teman dapatkan dengan mudah gitu ya di internet. Gitu. Bahkan dari teman-teman sendiri di sini, saya yakin sudah ada yang tergabung di kegiatan serupa yang dikelola langsung oleh pemerintah. Nah, yang sekarang yang ada itu ada pertukaran mahasiswa merdeka dan ada kampus mengajar 2. Begitu. Prodi sendiri, alhamdulillah tahun ini mendapatkan hibah atau bantuan gitu ya dari pemerintah untuk program kompetisi kampus merdeka. Nah, program kompetisi kampus merdeka ini diberikan oleh pemerintah untuk mendukung prodi menyelenggarakan beberapa program yang tujuannya adalah untuk mencapai indikator kinerja utama prodi. Jadi kami ini sebagai pengelola prodi kerja itu ada targetnya, ada ada indikator yang itu bisa dibilang kita itu kinerjanya baik atau buruk. Nah, salah satu indikator kinerjanya adalah mahasiswa beraktivitas di luar rumah atau dengan kata lain di luar prodi mengikuti program MBKM baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun diselenggarakan oleh internal. Nah, walaupun nggak dapat hibah, kami pun akan mengadakan kegiatan serupa. Bedanya kali ini, karena kita mendapat hibah, maka kita bisa mengadakan kegiatan dengan anggaran yang itu nanti membantu teman-teman dalam mengikuti. Gitu. Artinya ada bantuan yang diberikan kepada teman-teman, yang itu nanti paling tidak membantu meringankan proses kegiatan karena yang tadi saya bilang ya, ini kegiatannya itu di luar rumah, di luar prodi. Biasanya teman-teman ini hanya belajar di kelas gitu ya bersama dosen pengampu. Nah, kali ini belajar di luar dan tidak hanya belajar tetapi beraktivitas yang lain, berkegiatan yang lain gitu. Nah, malam ini sebenarnya kami ini hanya mensosialisasikan terkait bentuk kegiatan pembelajaran selain pertukaran mahasiswa. Sasarannya adalah mahasiswa semester 7. Karena kami punya kurikulum yang itu kita sudah susun gitu ya. Kegiatan selain pertukaran mahasiswa itu diselenggarakan untuk semester 7. Insya Allah minggu depan kami akan adakan sosialisasi untuk pertukaran mahasiswa khusus diikuti oleh semester 5 gitu. Tetapi untuk teman-teman semester 5 maupun semester 3 ya, Bu Wit lihat ada yang mau bergabung di sini enggak apa-apa karena ini nanti teman-teman akan mendapatkan bayangan, itu bukan bayangan ya, mendapatkan gambaran seperti apa sih kuliah di luar rumah, di luar prodi, tapi tidak belajar secara langsung gitu ya, tetapi berkegiatan yang ujungnya itu sama-sama mencapai kompetensi yang diharapkan dari lulusan sarjana psikologi. Nah, malam ini Pak Ghazali akan menyampaikan ya
apa saja yang kami fasilitasi semester ini, kemudian prosesnya dan prosedurnya seperti apa. Itu yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ghazali. Itu ya teman-teman. Pak Ghoz sudah siap? Oke, masih durung. Oke. Aduh, ya ini tolong dinikmati. Kapan lagi duet Oke. maut ya, saya sama Pak Ghazali. Duet maut ya terus-terusan gitu ya. Sampai ini ya, sampai nanti masa jabatannya habis. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Ghoz. Oke, siap. Makasih Mbak Wiwit. Bu Nggih, Wiwit. sami-sami Oke. Pak. Nggak apa-apa lo panggil Mbak. Nggak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti suaranya lagi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahduhu nasta'inu wa na'udzu wa billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Baiklah kawan semuanya, nanti kok internet suara saya tidak apa gitu ya. Teman-teman ya, karena saya di sini internet unstable ya, sekolah biasa. Oke. Teman-teman semuanya. Jadi apa yang disampaikan Ibu Wiwi tadi benar. Jadi saya ini hanya menyampaikan terkait dengan kira-kira apa saja toh dilaksanakan di program MBKM. MBKM itu singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kawan-kawan itu dimerdekakan dalam belajarnya begitu. Sehingga dalam pembelajaran yang merdeka tersebut ada beberapa kegiatan, terutama untuk semester 7 begitu ya. Saya coba share screen ya. Saya coba share screen. Silakan Pak Ghoz. Terkait dengan ini, oke. Kalau kesulitan bisa saya assist. Oke, siap, Pak Wid. Nah, ini kelihatan kawan-kawan? Loading, Kelihatan Pak. ya? Sing Oh, sabar loading. ya. Oke, siap. Jadi Oke, begitu teman-teman. Nah, ini dia. Kelihatan ya? Kelihatan Pak Ghoz. Nah, ini hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi portal Merdeka Kampus Mengajar Studi Psikologi. Jadi apa yang saya sampaikan ini semester 7 gitu. Yang nantinya mungkin semester di bawahnya kayak Mas Tantra dan kawan-kawan mungkin yang hadir itu bisa membayangkan kira-kira apa yang akan saya laksanakan nanti di semester atas begitu. Nah ini dia kegiatannya. Jadi kegiatan kita terkait dengan MBKM Prodi Psikologi yang itu bisa kawan-kawan akses sebenarnya. Kalau kawan-kawan akses itu bisa kawan-kawan akses melalui http psikologi.umsida.ac.id/mbkm begitu ya. Nah, silakan nanti coba-coba kawan-kawan ya. Nanti silakan kawan-kawan itu nanti buka gitu. Sekarang buka juga nggak apa-apa gitu ya, sambil ngelihat-ngelihat atau lihat ini dulu nanti baru buka. Nah, di sana itu banyak program-program yang kita laksanakan begitu ya. Apa saja Pak program-program yang kita laksanakan di psikologi? Nah, sebenarnya kalau kita ngomong mengenai MBKM itu terdapat banyak ya, ada 9 ya, Mbak Wid ya. 9 ya, BKP 9, ya. Pak. Apa itu BKP? Apa itu BKP? BKP itu adalah B-nya itu adalah BKP bentuk kegiatan pembelajaran. Jadi bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran itu tidak hanya kegiatan yang ada di kelas, kawan-kawan dengarkan dosen ceramah, kawan-kawan membuat tugas, tetapi tidak hanya itu, tapi bermacam-macam. Nah, yang diambil untuk semester 7 ini ada 3 program yang dilaksanakan di dalam semester 7 ini yang ditawarkan gitu ya. Ada 3. Apa saja itu? Yang pertama adalah magang atau praktek kerja. Nanti kawan-kawan kalau masalah magang dan praktek kerja itu kawan-kawan tujuannya adalah memberikan pengalaman terutama di bidang HRD gitu ya. Jadi kawan-kawan langsung terjun ke lapangan melakukan kegiatan magang di sebuah perusahaan atau instansi tertentu, terutama
dalam bidang HRD, bukan produksi ya, tetapi dalam bidang HRD ya. Kemudian yang kedua adalah asisten mengajar. Asisten mengajar ini memberikan kesempatan kepada kawan-kawan yang senang di bidang pendidikan, terutama psikologi pendidikan. Ngajar di mana, Pak? Bisa di sekolah, bisa di SLB atau tempat anak-anak berkebutuhan khusus, katakanlah, boleh seperti itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada proyek kemanusiaan yang ditawarkan itu. Kalau proyek kemanusiaan itu di mana? Kalau seandainya kawan-kawan itu terlibat dalam penanganan COVID gitu ya, maka itu menjadi bagian dari proyek kemanusiaan. Kalau kawan-kawan terjun di kegiatan kebencanaan, itu adalah bagian dari proyek kemanusiaan. Begitu pula kalau seandainya kawan-kawan terjun secara sosial di bidang yang lainnya, contohnya di panti asuhan katakanlah membantu proses konseling di panti asuhan, itu adalah bagian dari proyek kemanusiaan. Jadi kegiatan-kegiatan ini yang mungkin bisa kawan-kawan pilih ya, kawan pilih yang itu akan menggantikan kegiatan kawan-kawan pembelajaran di kelas. Wah, enak kan? Nanti apa saja manfaatnya akan saya sebutkan ya. Nah, saat ini Rek, terkait dengan magang kerja ini yang tersedia di prodi psikologi, sebenarnya antara magang kerja, asisten mengajar dan mereka manusia ada dua kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan magang kerja dan mengajar itu secara mandiri, dan yang kedua adalah berdasarkan prodi. Kalau mandiri itu berarti tempat magangnya, tempat mengajarnya, dan tempat melakukan proyek kemanusiaan itu kawan-kawan cari sendiri. Kalau berdasarkan prodi, berarti itu sesuai dengan apa yang dimiliki prodi. Nah, sedangkan saat ini yang dimiliki prodi terkait dengan magang, tempat magang itu ada gitu ya. Di satu perusahaan, terutama perusahaan jasa mengenai ke-HRD-an, itu ada di sana gitu ya. Yang dibawa, jadi saya lupa namanya, punyanya Mas Haris gitu ya. Nanti Oh, mungkin apa namanya? PT Jurnal Indonesia. PT Jurnal Indonesia. Jadi kawan-kawan kalau sesuai dengan kegiatan punya milik prodi yang sudah ada kerjasama dengan prodi, itu adalah Jurnal Indonesia, di mana perusahaan tersebut bergerak di bidang ke-HRD-an, bagaimana melakukan seleksi, melakukan asesmen, kemudian melakukan pengembangan keorganisasian, pengembangan ke-HRD-an itu di sana, gitu ya. Bagi kawan-kawan yang tertarik silakan. Nah, kemudian yang kedua asisten mengajar. Yang saat ini ada asisten mengajar itu ada di SLB di Porong begitu. Jadi yang disediakan di prodi. Tapi kalau seandainya kawan-kawan sudah bekerja di sana atau di tempat yang lainnya silakan begitu. Kemudian untuk proyek kemanusiaan yang ada di prodi itu di panti asuhan di Balongbendo, kemudian di Sidoarjo ataupun di Krian. Ada 3 itu, gitu ya. Nah, tapi Pak, saya itu sudah punya ini, Pak. Saya itu sudah punya tempat, saya sudah bekerja. Saya bekerja di HRD begitu katakan ya. Tak apa-apa. Kawan bisa maju itu sebagai MBKM kawan-kawan, namun prosedurnya tetap mengikuti prodi. Nanti bagaimana prosedurnya ikuti gitu ya. Ada prosedur yang akan saya sebutkan nantinya gitu. Begitu pula, Pak, saya sudah mengajar ini. Enggak apa-apa. Itu ajukan aja sebagai mitra untuk kegiatan asisten mengajar secara mandiri, nggak apa-apa ya. Namun prosedurnya tetap mendaftar sesuai dengan kegiatan di prodi, gitu ya, sesuai dengan SOP yang ada di link yang saya sebutkan tadi. Nanti akan saya sebutkan juga. Kemudian kalau seandainya kawan-kawan Pak, saya sudah menjadi salah satu di proyek kemanusiaan Pak di lembaga yayasan apa katakanlah gitu ya, nggak apa-apa, itu diajukan sebagai mitra yang kawan-kawan akan melakukan kegiatan di sana, nggak apa-apa. Tetapi tetap sesuai dengan prosedur dan SOP, ada pendaftaran, ada pembuatan proposal dan sebagainya. Tapi itu semua memfasilitasi kawan-kawan untuk bisa melaksanakan kegiatan MBKM ini gitu. Nah, menarik sekali sebenarnya ini. Kemudian apa saja manfaat mengikuti program MBKM ini? Yang pertama adalah menggantikan mata kuliah semester 7. Jadi semester 7 yang itu isi ada mata pelajaran asesmen, kemudian statistik dan sebagainya, aplikasi komputer, kemudian macam-macam ya, 14 SKS itu digantikan pada kegiatan ini. Jadi ketika kawan-kawan mengikuti kegiatan MBKM ini selama 1 semester atau selama jam di dalam semester tersebut, karena perkuliahan selama 1 semester itu berapa gitu ya, atau berapa jam gitu ya,
maka 10 SKS berarti kan berapa jam nantinya ada ketemuannya di dalam apa namanya di dalam modul begitu, maka kawan-kawan juga kegiatan ngajar dan proyek kemanusiaan sesuai dan memenuhi jam tersebut. Setiap hari, tidak harus setiap hari. Bisa jadi 1 minggu, asal hitungan kawan-kawan di dalam selama 1 semester memenuhi jumlah SKS itu, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kawan-kawan mendapat uang saku sebagai pengganti transportasi. Enak kan? Kawan melakukan kegiatan di praktek tersebut, MBKM tersebut, ya, entah itu magang, entah itu mengajar, asisten mengajar, atau entah itu proyek kemanusiaan, kawan-kawan mendapatkan uang saku sebagai pengganti transportasi, begitu ya, Mbak Wid ya? Iya, Pak Gozali. Jadi sebenarnya ini lebih dari uang transportasi ya, Pak. Lebih ya? Oke, oke. Jadi kita membantu uang kuliah tunggalnya. Jadi ada Oh, bantuan UKT gitu. Oke, menarik ya. Jadi apa namanya bayar uang kuliah biayai ceritanya gitu, ya. Ya, nggak Kemudian dibiayai penuh, Pak. Ada bantuan. Seperti ada teman-teman yang bantuan gitu ya. mengikuti ya program mahasiswa pertukaran mahasiswa merdeka dan Ah, kampus mengajar 2. Itu insya Allah kita sesuaikan model pendanaannya gitu. oke. Ya, Alhamdulillah. Tapi dapat istilahnya tetap dapat gitu ya. tetap dapat Kalau bantuan. kuliah biasa nggak dapat. Kalau ini dapat gitu ceritanya ya. Kemudian memiliki pengalaman praktek langsung di lapangan dan dibimbing dosen dan pendamping dari mitra. Nah ini, jika sudah mengajar, bekerja di bidang HRD, melakukan proyek kemanusiaan, dan mengajukan mitra tempat kalian sudah bekerja tersebut sebagai tempat kegiatan MBKM sesuai dengan apa yang kalian pilih. Tetapi pendaftarannya tetap sesuai dengan SOP yang ada di kegiatan ini, ya, yang ada di portal itu. Itu ya, Mbak Oke. Wid ya? Betul, saya tambahkan Ya. teman-teman, bagi yang di luar jalur prodi, jadi Pak Gus tadi sudah menyampaikan ada jalur prodi yang itu sudah ada mitranya, yang kami tentukan, atau jalur mandiri, yang teman-teman punya akses ke sana. Nah, untuk yang jalur mandiri, seperti yang disampaikan Pak Gozali terakhir kali ini, salah satunya nanti kita harus ada ini ya, perjanjian kerjasama gitu. Nah, itu saja yang membedakan. Selain proposal dan lain-lain gitu, sama teman-teman juga ini perlu untuk apa ya, luarannya itu salah satunya adalah perjanjian kerjasama antara mitra tersebut dengan prodi. Supaya apa? Supaya nanti bisa digunakan sebagai ini ya Pak Gus ya, Iya, untuk tempat yang berikutnya kelanjutan. ketika ada adik kelas ini yang melakukan kegiatan yang sama gitu. Jadi Betul. saling membantu. Dan Lanjut. MOU-nya itu nanti dari kita siapkan ya, dari prodi ya, Mbak Wid ya. Disiapkan dari prodi. Ya, betul. Jadi nanti itu menyesuaikan nanti ya, disiapkan Mm-mm. semuanya gitu ya. Jadi kawan-kawan tinggal datang mengajukan MOU tersebut kepada mitra yang di mana kawan-kawan sudah bekerja atau melakukan kegiatan di sana. Kemudian kita melakukan MOU, katakanlah gitu, kawan-kawan bisa melaksanakan kegiatan kawan-kawan di tempat tersebut gitu. Ya, Itu ya. dan itu nanti kita nilai ya, boleh enggaknya. Jadi pertanyaan Syahrul kita jawab nanti. Buat teman-teman yang sudah kepikiran mau bertanya sesuatu, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom chat. Silakan Pak Oke, Gos. siap. Kemudian syarat mengikuti program MBKM itu pertama adalah semester 7 aktif sebagai mahasiswa. Gitu ya. MBKM maksudnya MBKM 3 BKP ini, 3 kegiatan pembelajaran ini. Magang, proyek kemanusiaan, dan asisten mengajar. Kemudian nanti ada surat untuk mendapatkan persetujuan dari dosen wali. Di mana itu mendapatkannya? Nanti saya kasih tahu di mana, gitu ya. Kemudian menyusun proposal MBKM sesuai bentuk kegiatan pembelajaran. Nah, proposal ini panduannya di mana? Panduan proposal itu ada di dalam modul. Di mana kawan modul, kawan-kawan tinggal download saja modul MBKM di link yang sudah saya sebutkan tadi. Nanti setelah ini akan saya buka linknya, begitu ya. Nah, terkait dengan proposal ini, proposal seperti apa, Pak? Ya, proposal mulai dari latar belakang persoalan di tempat Anda melakukan kegiatan, katakanlah kalau proyek kemanusiaan,
di panti asuhan tersebut katakanlah tidak ada tempat atau fasilitas konseling begitu ya, maka kawan-kawan bisa membuat proposal yang seperti itu. Kalau katakanlah kegiatan konseling di sekolah atau mengajar di sekolah, konsep-konsep psikologinya belum muncul, maka kawan-kawan melakukan kegiatan tersebut sebagai solusinya. Kalau di perusahaan katakanlah HRD-nya belum ada program seperti ini, mungkin kawan-kawan bisa membuat proposal itu untuk dilaksanakan di sana, gitu ya. Gitu Mbak Wiwit. Iya, Pak Gus. Ya, intinya itu kegiatan yang teman-teman ajukan itu nanti itu kami seleksi ya, karena apalagi yang mandiri kan kita belum tahu apakah sesuai atau tidak. Ya nanti ada template proposalnya, itu tidak yang rumit itu enggak. Kalau teman-teman sudah KKN semuanya, saya yakin bisa membuat dengan mudah proposalnya. Gitu ya Pak Gus ya. Iya, betul sekali. Simple. Simple. Oke. Yang gitu. Kurang ngantar dari prodi kalau itu sendiri. Nah, ini syarat-syaratnya kan. Nah, kegiatannya apa saja dan kapan dilaksanakan? Ini saya sesuaikan karena di di sana gitu ya. Sorry. Di portal itu mulai Agustus kalau nggak salah. Nah, sekarang kita baru melaksanakan September, minggu pertama ini sosialisasi kegiatan. September 2021 minggu kedua sampai ketiga itu kawan-kawan boleh mendaftar. Nanti ada seleksi di sana, ya. Di mana mendaftarnya? Ya di portal tadi itu. Kemudian September sampai Desember itu pelaksanaan kegiatan sama dengan kuliah kawan-kawan gitu ya. Jadi memang kawan-kawan nggak perlu kuliah mengikuti mata kuliah begitu ya. Kemudian November 2021 itu monitoring dan evaluasi. Dan Januari itu pelaporan kegiatan. Nah, laporan kegiatan itu berisi terkait dengan nanti mungkin di dalam laporan tersebut, katakanlah karena kawan-kawan di dalam kegiatan MBKM, BKP, ketiga BKP ini harus sesuai dengan kompetensi yang diharapkan di mata kuliah semester 7, katakanlah ada asesmen, kemudian ada intervensi, kemudian ada aplikasi komputer, maka nanti bentuk kegiatannya bisa jadi ada pre dan post gitu katakanlah gitu ya. Sebelum kawan-kawan melakukan kegiatan, kawan-kawan melakukan asesmen dulu. Kemudian setelah itu kawan-kawan berikan perlakuan, katakanlah gitu di sana, kemudian hasilnya seperti apa. Nah, hasil itu nanti di sana ada, kalau bentuknya kayak gitu berarti ada asesmen, ada kegiatan intervensinya, kemudian ada kegiatan perhitungan atau perhitungan statistiknya nantinya. Nah, itu kalau seandainya kawan-kawan berhasil melakukan sebuah kegiatan tersebut, bisa jadi gitu ya, itu menjadi laporan kegiatan MBKM dari teman-teman, dan bisa jadi nanti kalau memang itu jadi mungkin kalau memang itu bisa kawan-kawan buat menjadi semacam jurnal hasil penelitian gitu ya, itu bisa dipakai untuk skripsi katakanlah, boleh gitu. Kan ya dosen pembimbingnya yang mengarahkan ke sana itu. Atau bisa jadi kalau seandainya kawan-kawan itu, Pak saya nggak mau menjadikan dia skripsi tapi saya mau upload di jurnal nasional katakanlah ya, maka itu sebagai pengganti skripsi nantinya. Nah, laporannya gitu. Kalau nggak mau, Pak saya nggak mau, saya mau skripsi saja katakanlah gitu ya. Atau dalam kegiatan satu semester 7 ini kawan-kawan sudah melakukan skripsi sendiri, maka laporan itu jadi laporan kegiatan ini. Sehingga nanti penilaian dari kegiatan asesmen, mata kuliah intervensi, dan mata kuliah aplikasi komputer bisa kita ambilkan dari laporan tersebut. Dan itu kompetensi yang kawan-kawan dapatkan. Nah, itu ya ada proses pembimbingan, nggak mentang-mentang gitu ya, tapi dalam proses pembimbingan sehingga dalam kegiatan tersebut menjadi terstruktur dan kawan-kawan mendapatkan banyak kompetensi. Selain kompetensi mata kuliah yang ada, kawan-kawan juga mendapatkan kompetensi pengalaman yang nyata di lapangan. Itu mungkin ada tambahan dari Mbak Wit. Sudah cukup jelas. Jadi intinya itu
program yang dipropose ya, yang diajukan oleh teman-teman itu perlu mengandung beberapa aktivitas ya. Yang itu nanti yang bisa disetarakan dengan mata kuliah di semester 7. Aktivitasnya itu perlu ada pendalaman dari persoalan di lapangan, kemudian ada proses asesmennya, ada proses intervensinya ya walaupun non klinis dan bentuknya itu bisa berbagai macam ya, psikoedukasi atau yang lain yang sudah pernah teman-teman pelajari. Kemudian ada hasilnya dari situ, dari proposal itu ketika sudah mencukupi dari alur yang tadi, insya Allah itu sudah cukup. Termasuk menjawab pertanyaan Syahrul ya, ya sangat mungkin bisa di bidang ekstra, tetapi nanti pengembangannya harus jelas juga, Syahrul. Gitu. Seperti apa nanti kira-kira yang memungkinkan dengan mengajar di bidang ekstrakurikuler itu tetap masuk dari aktivitas-aktivitas yang harusnya muncul pada saat teman-teman melakukan asistensi mengajar. Gitu Oke, ya. gitu ya. Oke, siap. Sebenarnya kegiatan ini sebenarnya lebih sederhana gitu ya. Jika dibandingkan dengan kan ada mata kuliah intervensi. Mata kuliah intervensi itu kan juga melakukan hal yang sama sebenarnya kawan-kawan. Tapi kan hanya satu mata kuliah. Nah, ini kawan-kawan bisa garap berbagai macam mata kuliah dengan satu kegiatan untuk pembelajaran begitu. Kalau di perusahaan katakanlah mengadakan melihat gitu assessment apa gitu ya, penilaian kinerja atau apa begitu, mungkin tidak semua karyawan dilibatkan gitu, enggak gitu ya, hanya beberapa saja katakanlah gitu ya, atau individual barangkali. Nah itu bisa jadi nanti sebagai bentuk apa dan hingga gitu. Nggak perlu semua karyawan dilibatkan, tapi kalau seandainya semua karyawan dilibatkan itu menjadi bagus juga. Siapa tahu itu menjadi skripsi kawan-kawan nantinya kan gitu. Ah enak kan kayak gitu itu ya. Tuh, oke. Kemudian terkait dengan bagaimana caranya, saya coba share. Ya, Pak Gus. Walaupun suaranya Kira-kira hilang. stop. Oh iya, suaranya hilang punya saya. Ya, pelan-pelan aja, Pak. Pelan-pelan ya. Jangan sampai terbawa angin. Oke, siap. Internet connection is unstable. Oke. Lah makanya rumahnya Pak Gus kan di sebelahnya ini ya sawah Sawah. ya. Oke. Sebentar saya bukakan kawan-kawan. Bukakan. Boleh Mungkin Pak saya Gus. bisa di, oke, coba Apa nanti Pak? kalau Buka lek apa? gak iso jaluk tulung. Oke. Iki sudah. Oke, tak coba sih ya. Yes, yes, Bismillah. yes, 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 yes. Oke. Keluar? Belum? Sabar Pak, masih has started. Oke, siap. Bab, bab, bab. Oke. Sudah kelar belum? Ya. Mau unduh apa Pak Gus? Ini tah, modul tah. Nah, di mana Mbak? Oh ya, dan kalau teman-teman sudah mengunduh ini ya, mengunduh apa modul, di situ teman-teman akan menemukan jawaban dari yang teman-teman ini, teman-teman tanyakan. Misalnya Tia, berapa lama ya pelaksanaan kegiatan, itu ada informasinya. Jadi ini kan 6 yang kita ini kan 19 SKS ya, 19 SKS itu setara 16 jam per minggu atau setara 3,2 jam per hari, itu 5 hari kerja. Nah, tetapi tentu saja kita nggak mensyaratkan terus-terusan di sana ya, itu bisa mengikuti mengikuti ini
peraturan dari kampus sendiri, peraturan dari mitra sendiri. Jadi sebenarnya ya cukup fleksibel dia. Nah, kalau kira-kira yang bekerja bisa ikut atau enggak itu ya lihat dulu ya Bu, nggak ngerti pekerjaannya seperti apa gitu. Yang mungkin bisa ikut yang bekerja ya seperti kalau sudah ngajar gitu ya, terus mau diakui sebagai asistensi mengajar itu ya kita perbolehkan, tapi lihat dulu program yang nanti mau dilakukan itu seperti apa, sudah sesuai belum gitu ya. Nanti boleh dibaca modulnya ya, di situ sudah ada penyetaraan jamnya gitu. Termasuk untuk syarat minimal IPK itu biasanya itu kami jadikan sortir ya, Elvira. Jadi apa sortir ya? Apa ya? Kalau di pertukaran mahasiswa yang sudah berjalan itu kami memang filternya filter IPK. Semakin tinggi filternya nanti misalnya kuotanya 10, yang daftar 18 gitu ya. Nah, itu yang kami ambil ya IPK tertinggi gitu saja. Itu untuk memudahkan. Nah, tapi kalau untuk BKP yang lain ini, yang magang, terus yang asistensi mengajar maupun proyek kemanusiaan, itu kami lihat terutama pada program, gitu. Programnya sudah sesuai belum dengan aktivitas yang kami harapkan pada saat itu, pada saat melakukan BKP. Gitu. Proposal ya, Pak, gitu ya. Pas mau ngajuin proposal ya. Ya Allah. Mbak, sebentar ya, sebentar. Mohon maaf, di rumah sedang terjadi itu ya, gegap gempita, karena ternyata nasi habis di rumah, teman-teman ya. Semoga bisa diselesaikan dengan baik dan benar. Oke. Boleh. Oh, ya oke Tia, sudah terjawab ya untuk Rolando. Ya, kalau untuk Rolando, karena Bu Wit sudah menjelaskan sekilas ya, itu ini sudah mengikuti pertukaran kredit kredit transfer di Universitas Utara Malaysia, itu tidak diperkenankan ikut yang ini, Rolando. Tapi nanti Rolando akan dapat bantuan tersendiri, walaupun tidak sebanyak teman-teman yang di BKP, gitu ya. Paling tidak nanti dapat bantuan kuota pulsa, gitu Rolando. Mohon maaf ya, tapi kamu hebat sudah mau ikut di UUM. Ya ini Ikutnya bahasa Inggris informasi. saat ini. Ya, informasi untuk teman-teman ya. Jadi kemarin kita ada seleksi untuk program kredit transfer dengan Universitas Utara Malaysia (UUM), dan Rolando yang akan berangkat. Berangkat itu dari rumah maksudnya, ya online. Ini pengalaman yang luar biasa karena rekognisinya juga berbeda ya. Ini pertukaran dengan luar negeri soalnya. Selamat ya, Rolando. Semangat. Oke, mantap Rolando. Tapi skripsinya tetap jalan ya. Ojo ya. berhenti moro-moro. Bimbingan saya saat ini. Oh iya, nggak apa-apa lah Pak. Semester 7 bersenang-senang sih. Oke, siap. Yang penting tepat waktu semester 8 lulus semuanya ya anak-anakku ya. Oke, mantap. Amin. Oh, banyak ikut yang seket ya. Kemudian ini Mbak Wid ya, halamannya ya. Kalau kawan-kawan mencari, kelihatan enggak? Sudah? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, jadi kawan-kawan itu bisa mencari di https://psikologi.umsida.ac.id. Kemudian di MBKM ya, di tulisan MBKM ini, kawan-kawan bisa buka halaman utama MBKM. Ya, oke, ini halaman utamanya portal kita seperti ini. Dan ini hanya ada di prodi psikologi, prodi yang lainnya belum ada kawan-kawan. Oke, kehebatannya kaprodi kita membuat seperti ini kan ceritanya ini.
Terus dibandingkan ada dengan foto yang lainnya. saya, astaga, astaga. Itu ada fotonya itu waktu di Belanda kayaknya. Apa di Salah, Pak, Turki? bukan. Oh ya, di sana lah, di luar negeri. Aduh. Ya, silakan bermain-main di portal yang sudah kita susun ya untuk Nah, teman-teman semua. Jadi ini buat teman-teman, untuk teman-teman semuanya gitu. ini saya contohkan ya, kawan-kawan pengen magang, klik aja di sini, program magang, kemudian unduh modul kalau kawan-kawan pengen modul gitu ya. Baca. Kalau kawan Pak, saya itu ingin jalur magang prodi, Pak, yang disediakan oleh prodi, daftar di sini. Apa aja yang didaftarkan? Yang didaftarkan itu adalah tinggal ngisi Google Form aja. Email kalian, ya. Kemudian nama lengkap, kemudian NIM, nomor HP, alasan ingin mengikuti kegiatan magang industri, ya. Kemudian unggah KRS aktif, ya. KRS aktif kawan-kawan gitu ya. Kayaknya sudah KRS-an ya. Makanya sekarang segera KRS-an yang belum ini, gitu ya. Kemudian unggah proposal. Kemudian unggah lembar persetujuan dosen, gitu ya. Nah, saya setuju. Nah, di sini seandainya kita unggah proposal nanti muncul ya tempat unggahannya gitu. Oke. Karena ini nih tempatnya gitu ya. Silakan unggah saja. Nanti contoh proposalnya ada juga gitu ya. Di mana proposal ada di masing-masing modul juga ada dan mungkin nanti akan disiapkan juga. Nanti Pak, saya nggak paham konsultasi dengan kami gitu ya. Konsultasi dengan kami kira-kira proposalnya nanti bagaimana. Nah, juga pembimbingnya gitu ya Bu Wit ya terkait dengan ini ya. Ya, ada Pak nanti. Oke. Jadi nanti seperti itu. Kemudian unggah lembar persetujuan dosen. Nanti juga ada contohnya itu di modul. Itu semuanya sudah ada. Nah, tinggal kayak gini aja. Klik katakanlah kalau sudah menyusun proposalnya atau minggu depan kawan-kawan nyusun proposalnya. Kemudian kawan-kawan mengunggah lembar persetujuan dosen wali. Kemudian klik saya setuju. Kemudian submit, selesai pendaftarannya. Begitu simpel gitu ya. Nanti tinggal nunggu seleksi dan ada pengumuman seleksi, kemudian ada pembekalan nantinya gitu. Sebelum kawan-kawan terjemahan. Begitu pula program-program yang lainnya pun seperti itu ya. Ada jalur mandiri dan ada jalur prodi di setiap kegiatan MBKM ini gitu kawan-kawan. Nah, ini portal kita ya terkait dengan MBKM, silakan isi banyak-banyaknya nanti ya. Kalau bingung nanti silakan hubungi kami di prodi terkait dengan kegiatan ini gitu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Wiwit. Ya, sudah cukup itu sih ya. Jadi ini teman-teman kita kan baru build up ya portal ini. Tentu teman-teman akan menemukan mungkin ya kok belum lengkap gitu ya, enggak apa-apa. Nanti silakan ditanyakan saja. Tapi prinsipnya kami sudah punya semua materinya, hanya mungkin ada yang belum terunggah. Jadi jangan sedih, jangan ini ya, jangan kecil hati. Terus menjadi demotivasi karena kok ada yang belum lengkap informasinya. Enggak apa-apa, Pak Ghazali dan saya terbuka sekali untuk menerima pertanyaan yang bertubi-tubi dari teman-teman. Sudah biasa, apalagi saat-saat registrasi begini ya. Oke. Enggak apa-apa teman-teman. Jadi kalau Bu Wiwit sendiri ya, itu tentu akan mendorong teman-teman untuk mengikuti kegiatan. Kenapa, Nak? Sebentar. Mohon maaf ya, teman-teman. Pak Gos, tolong di-handle bentar. Oke, siap. Jadi kawan-kawan ketika nanti ada kesulitan apa-apa terkait dengan pendaftaran, terkait dengan surat menyurat, kemudian butuh surat ke perusahaan atau ke lembaga tertentu begitu ya. Insya Allah kami akan layani kawan-kawan begitu ya. Tinggal japri aja dan datang ke kampus kalau kawan-kawan sehat tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat juga ya. Dan kami berharap gitu ya. Oh iya sekali lagi satu lagi. Jadi nanti dalam kegiatan ini gitu ya
katakanlah magang, kemudian asisten mengajar dan mereka kemanusiaan, tidak semua mahasiswa semester 7 kita seandainya yang daftar 30, kita ikutkan semuanya, tidak gitu ya. Kita pilih ya, kita seleksi betul gitu ya. Kita seleksi betul, maka nanti silakan dibuat semaksimal mungkin, tanyakan sedetail mungkin kalau kawan-kawan perlu menanyakan bagaimana bentuk program yang bagus ya, terutama nanti kalau berkenaan dengan mereka kemanusiaan bisa langsung ke saya karena saya bertanggung jawab di sana gitu. Maka dan kebetulan saya juga sudah melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan di sana gitu ya. Jadi kawan-kawan nanti bisa bertanya dengan saya mengenai hal ini. Kemudian terkait dengan asisten mengajar dan program magang nanti bisa langsung tanya ke Bu Wiwit terkait dengan itu semua gitu ya. Itu Mbak Wiwit ya. Nah, teman-teman, jadi nanti ini kita sudah tentukan dosen pembimbingnya ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Untuk pertukaran mahasiswa itu nanti dengan saya. Untuk asistensi mengajar itu dengan Bu Nurfi, gitu ya. Untuk Bu Nurfi setelah saya, karena Bu Nurfi sedang kondisinya juga belum memungkinkan untuk aktif mobile, tapi beliau yang menjadi PIC plus saya gitu. Untuk proyek kemanusiaan tadi sudah ya Pak Ghazali, dan untuk magang atau praktik kerja nanti dengan Bu Zaki. Jadi itu teman-teman dosen pembimbingnya. Kalau teman-teman ini ya mendaftar terus terpilih untuk melakukan kegiatan ini gitu. Oke. Berarti untuk pendaftaran 2 minggu ini ya, Mbak Wiwit ya, sekitar Iya, 2 minggu ini. untuk Kita 2 mulai minggu minggu ini depan teman-teman. sampai minggu depannya lagi ya, minggu kedua dan ketiga ya. Oke. September ini ya. Oke. Oke. Oke ya. Mungkin itu informasi dari saya kawan-kawan. Barangkali ada tambahan dari Mbak Wiwit sebelum diakhiri kegiatan ini. Mungkin lebih ke pesan sponsor untuk mahasiswa semester 5. Insya Allah hari Senin Pak Gos ya, Senin malam Oke. kita sosialisasi ya Pak Gozali. Oke, siap. Untuk Lanjut pertukaran lagi. mahasiswa prodi psikologi khusus untuk semester 5. Sama, jadi Oke. kami menawarkan kuota yang lebih banyak dengan bantuan gitu ya kepada teman-teman yang akan mengikuti pertukaran mahasiswa. Gitu. Jadi siap-siap ketemu hari Senin malam. Oke, siap. Ini Itu kayak ya. roadshow tak berkesudahan. Oke, siap. Insya Allah untuk semester 5 hari Senin kita ketemu. Tapi untuk semester 7 kita tunggu actionnya ya. Jangan sia-siakan kesempatan ini karena banyak manfaat yang kalian dapatkan. Mulai dari UKT, bantuan UKT, kemudian kawan-kawan bisa mengganti kuliah Anda selama 1 semester di semester 7 itu dengan kegiatan kawan-kawan di lapangan gitu ya. All gitu ya. Kemudian kawan-kawan mendapatkan pengalaman yang luar biasa nantinya. Ya, betul sekali Pak Gozali, tapi tidak berlaku untuk yang sudah ikut kegiatan nasional ya. Kayak Aini nggak boleh karena sudah ikut kampus mengajar 1. Oh Terus iya, oh siapa gitu lagi ya. ya? Ya itu enggak boleh. Karena sudah Salwa itu enggak boleh, Dewi Leli enggak boleh. Ya karena sudah mengikuti kegiatan serupa gitu. Oke, Enggak bisa siap. double. Berarti yang belum-belum ini ya, kesempatan yang belum ini, Kesempatannya. mumpung ya, wes banyak rezekinya. Kalau ikut ini rek, segera rek yo. Iya, karena belum tentu tahun depan, semester depan itu benefitnya serupa ya teman-teman. Benefit untuk berkegiatan di luar itu sama, tapi mendapatkan bantuan itu yang Berbeda berbeda. ya. Oke. Iya, karena Ya. kita bisa memberikan bantuan karena ada itu tadi ya, hibah dari pemerintah kita dapatkan alhamdulillah untuk membantu teman-teman mengikuti kegiatan MBKM ini. Gitu. Begitu ya, Oke, Pak Gos. mantap. Oke, mantap programnya. Luar biasa. Oke, jangan lupa isi link sosialisasi ya di atas ya. Silakan Ya, di presensinya jangan lupa diisi, teman-teman. benar. Saya share Kemudian di lagi ya situ barangkali. terakhir Bu Wiwit juga ada promosi teman-teman semester 4 kemarin yang sudah mengikuti pertukaran mahasiswa itu kita bukukan gitu ya, kita ISBN-kan. Nanti insya Allah kegiatan yang lain juga akan begitu. Jadi ada kenangan
dokumentasi bagi teman-teman yang mengikuti kegiatan ini. Gitu Pak Gos. Saya membuka, Pak Gos menutup supaya lengkap. Oke. Terima kasih. Oke, sudah kawan-kawan ya. Pelan-pelan saja Pak Gos supaya nggak terbawa angin ya. Lanjut silakan langsung japri. Oke. Terima kasih kawan-kawan. Internet saya unstabil gitu, jadi mungkin Mbak Wid bisa tutupnya gitu. Oh, kembali ke saya. Terima kasih. Ini kalau radio itu kita memang harus ceng-cengan gitu ya, teman-teman. Kayaknya saya hilang ini. Enggak ada kok Pak Gos. Ada, selalu ada di hatiku dan di hati teman-teman yang lain, gitu ya. Oke teman-teman, jangan lewatkan kesempatan yang ada, karena belum tentu kesempatan yang sama akan ada lagi, persis sama. Jadi silakan dimanfaatkan. Baca dulu dengan detail, apabila ada yang belum jelas, kita boleh diskusi di lain kesempatan. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.